dipersembahkan oleh boleh curhat nggak? Silakan. Kenapa, Dek? Sepertinya Yopan dibohongi sama seseorang, tapi Yopan nggak punya bukti. Itu gimana kok? Masya Allah ya. Ini tepat banget. Alhamdulillah kita punya Allah. Dia punya sifat. Salah satunya adalah Al-Basir. Allah maha melihat segala sesuatu. Kok tapi sapa pemirsa dulu ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asmaul Husna Metro TV dimanapun berada yang mungkin juga lagi dibohongin kayak Dek Yovan. Bismillah, kali ini kita bakal ngebahas Asmaul Husna Al-Basir. Allah maha melihat segala sesuatu. Ini bisa kita amalkan dengan cara membuat hidup kita jadi tenang karena segalanya sudah dilihat sama Allah. Kita akan bahas lebih lanjut sesuai dengan curhatan Yovan ya. Apa sih? Curhat apa sama Koko, Dek? Alhamdulillah. Duduk saya. Curhat apa sama Koko, ayo. Jangan curhat yang kemarin ya. Sebenarnya dia ini udah curhat sebenarnya sama Muya sayang. Iya. Cuma Muya bilang kayaknya kalau Muya kan ilmunya kurang, jadi lebih baik tanya sama Koko aja. Masya Allah. Katanya abis dibohongin, tapi kayak nggak punya bukti. Kalau dibilang ilmunya kurang, cerita ke Buya juga sama, Buya nggak ada ilmunya. Tapi kan alhamdulillah Allah punya sifat Al-Basir. Al-Basir, Allah maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu. Jadi meskipun kita dibohongin orang, ditipuin orang, itu Allah tahu. Tugas kita adalah ya sudah, gara-gara kejadian ini tambah dekat sama Allah atau enggak. Kalau kita ya tetap lulus ujian ini tambah dekat sama Allah, mudah bagi Allah untuk ngebukanya. Jadi aslinya kalau ada orang yang ngebohong sampai hari ini nggak ketahuan tuh bukan karena orangnya jago bohong. Allah masih kasih dia kesempatan aja nanti tobat atau enggak ditutup oleh Allah sementara. Tapi kalau Allah udah pengen buka, mau dia pakai nomor palsu, mau dia pakai taktik apa, strategi apa, terletak di belahan bumi jauh belah mana, semuanya buminya Allah tetap ketahuan. Itulah sifat Allah Al-Basir, memiliki penglihatan atas segala sesuatu. Tidak ada yang luput dalam pandangan Sedikit pun Allah. nggak ada yang luput. Sedikit pun. Makanya nih, ayatnya kau pengen baca ya. Ini di ujung ayat Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Basir, Allah Maha melihat. Ya, maka ini juga tadi dari sudut pandang orang yang bohong ya. Kita sebagai hamba kalau pengen ngamalin Al-Basir, maka kita jadi hamba yang benar-benar tulus ikhlas lillahi ta'ala di hadapan Allah. Karena Allah tahu nih kita sholatnya acting gak nih di depan calon mertua aja nih sholat nih misalkan nih. Jangan sampai kayak begitu karena rugi. Badan udah sholat. Tapi kata Allahnya tahu itu niatnya salah, udah mah gak jadi pahala. Naudzubillah malah bisa jadi dosa. Apalagi udah sedekah, aku udah keluar nih 4 miliar, 10 miliar, tapi ternyata niatnya cuma pengen karena ada kamera, nggak enak kalau misalkan nggak ini dan harus untuk pencitraan. Udah mah duitnya keluar, tapi nggak jadi pahala. Mending keluarnya sedikit, banyak, ya angus nggak jadi apa-apa. Sehingga sifat Al-Basir ini membuat kita harus berhati-hati dalam bertindak supaya benar-benar ikhlas lillahi ta'ala karena Allah punya pengetahuan atas segala sesuatu. Jadi kayak Koko pernah bilang tuh sama Mbak kayak gini, mana yang lebih bahaya, dizolimi atau menzolimi? Jawabannya? Dizolimi. Yang lebih bahaya menzolimi. Yang menzolimi. Karena apa? Karena Allah Al-Basir, Allah maha melihat ya kan sayang. Kalau kita nih dizolimi, lalu kita doa sama Allah, Allah maha tahu segalanya kalau kita nih korban gitu. Tapi jangan pula ngerasa kita selalu korban, kita juga manusia punya banyak salah. Tapi yang lebih bahaya itu orang yang melakukan kezoliman tuh. Nah jadi kalau orang udah melakukan kezoliman, mau dia sembunyi dari manapun, mau dia bikin apa ya sayang, kalau sekarang kan pencitraan gitu-gitu ya. Nah gak akan bisa luput dari pandangannya Allah. Gak bisa acting, jadi Ade tenang aja. Mau dia bohong, mau dia dusta kayak gimana. Tugas Ade jadi orang baik kan juga bukan supaya dia cinta, biar Allah cinta aja. Bisa jadi bisa jadi ini ketahuan dia bohong itu adalah pertolongan dari Allah. Kan kita selalu minta pengen yang gimana? Pengen yang terbaik, pengen yang bisa ya itulah jadi ibu yang baik nanti bagi anak-anak kita. Pengen yang soleha kan. Maka ketika kita minta yang soleha, Allah tahu nih, Allah maha tahu, Allah Al-Basir ngelihat dia ternyata gak layak nih untuk Dek Yopan. Makanya dibukain sedikit biar gara-gara masalah itu ya nanti akhirnya Allah berikan ganti yang terbaik.
namanya hubungan jarak jauh itu penuh dengan ujian. Kita juga kan seringnya sayang jarak jauh gitu. Iya. Nah, jadi penuh dengan prasangka, penuh dengan kecurigaan. Tapi alhamdulillah malah jauh-jauh sama Muya mah malah makin membara rindu. Au. Ya semoga Allah jaga pernikahan kita ya. Karena sekarang isu-isu perselingkuhan sedang marak sayang. Jadi mudah-mudahan Allah jaga pernikahan kita. Dan kalau Iopan ini jadi kayak mungkin karena jarak jauh, jadi dia mikirnya Iopan gimana-gimana, yang itu gimana-gimana. Padahal kalau sama-sama yakin Allah Maha melihat dan Allah pasti jaga. Dan ketika kita sudah menitipkan kepada Allah, maka kita sedang menitipkan kepada sebaik-baik Sang Maha Zat, menjaga, iya. baik-baik zat. Dan Jadi nggak perlu khawatir. pertolongan tahu deh. Betapa repot kalau baru ketahuan aslinya nanti setelah nikah. Jadi Mending ketahuannya sebelum nikah. menikah. Dan juga memang terbaik ya udah, nggak usah ada hubungan apa-apa sebelum nikah. Halalkan atau tinggalkan. Halalkan atau tinggalkan. Jangan pacaran. Jangan pacaran. Dan pacaran ya Ditinggalkan teman dulu ya. deket ya. Ditinggalkan ya, jangan mungkin ditinggalkan sekarang. Iya. Cari yang halal aja, karena halal itu berkah. Sayang. Iya, dan karena Allah itu maha melihat segala sesuatu, dan amalan kita itu amat dilihat oleh faktor utamanya ya, niat kita. Maka yuk ini adalah yang berkali-kali kita upayakan untuk perjuangkan, yaitu jaga niat kita selurus mungkin. Karena niat itu ibarat alamat. Mau kita ngirim pakai paket yang canggih, naik pesawat terbang, kereta atau apapun, ya alamatnya salah kan nggak nyampe ke tujuan, nyasar. Tapi ketika akhirnya yang dikirim mungkin nggak tidak mahal, tapi niatnya benar, maka berarti tujuannya pas sampai. Nah ini amalan kita mungkin ya Allah, yang lain mah bisa berangkatin orang tuanya haji, bisa ngebangun ini itu, ada yang ngebangun 1000 masjid. Ya Allah ini segini ya Allah, 2 lembar ya Allah, yang satu 10.000, yang satu 5.000. Ya Allah buat engkau yang ungu aja, aku yang kuning yang 5.000 nggak apa-apa. Gak ada yang lihat, sendirian di tengah malam. Tapi kita benar-benar pengen ya Allah, aku iri bisa beramal kayak orang lain, tapi aku cuma punya segini. Tapi meskipun cuma segini, aku berikan yang terbaik untukmu ya Allah. Gak ngomong, itu semua dalam hati. Tapi Allah Al-Basir, Allah mengetahui segala-galanya. Dan ketika kita ikhlas lillahi ta'ala, amalan itu bisa jadi lebih besar pahalanya daripada yang sedekah. tadi, yang udah bangun 1000 masjid tapi hanya untuk pencitraan. Jadi ingat kata-kata guru kita juga, saya dibilang tidak ada amalan yang kecil jika didasari dengan niat yang benar. Betul Niat banget. yang benar yaitu niat yang ikhlas hanya karena Allah aja. Iya. Ngelakuinnya karena Allah, ninggalinnya karena Allah, berbuat baik karena Allah. Kita sabar juga karena Allah. Ya karena Allah ngelihat kita, bukan karena dilihat sama orang. Berarti harus luruskan niat dulu. Iya, luruskan niat, jangan lakuin yang haram-haram. Iya, dan ketika kita udah benar-benar lurusin niat, maka tercapai nggak tercapai, tetap jadi pahala. Jodoh nggak jodoh, pasti Terjadi ada, pasti ada kebaikan. Iya, kita pengen apa nih ngajakin teman untuk sholat. Bro, sholat. Orangnya sholat nggak sholat, niat kita benar-benar murni pengen dakwahin dia, pengen benar-benar dia selamat nyampe surganya Allah. Dia sholat nggak sholat, dia nyaci maki kita, tetap dapat pahala. Enak kan? Daripada akhirnya nasehatin terus dia, oh terima kasih kamu menyelamatkan aku ke surga, kamu baik sekali ya, tapi niat kita salah cuma untuk dipanggil si soleh dan yang lain-lain, maka nggak jadi apa-apa di sisi Allah, nggak bisa acting di hadapan Allah. Jadi jangan acting di hadapan Sang Maha Melihat, Al-Basir. Ya, kau juga pengen ngelihat nih, kau juga pengen ngebahas nih bahasan-bahasan selanjutnya tentang Al-Basir, tapi pemirsa Metro TV kita jeda dulu sebentar ya, karena Sang Maha Melihat lagi ngelihat nih, ini yang nonton niatnya pengen apa nih, cuman karena bosen atau pengen ngelihat kegantengan Kang Yovan, ya Insya Allah, maka luruskan lagi niatnya karena Allah Al-Basir. Sampai jumpa sebentar, kita jeda sejenak. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.